Vietnam gunakan kelebihannya untuk kalahkan Indonesia di final Asian Cup usia 23 tahun. Di video sebelumnya, saya sudah mengatakan Vietnam memiliki kelebihan dalam duel bola udara, dan itu dibuktikan semalam ketika menghadapi Indonesia, di mana gol Vietnam tercipta berawal dari corner kick, yang mana di situ ada second ball dan dimanfaatkan oleh pemain Vietnam untuk mencetak gol. Vietnam berhasil menjuarai ASEAN Mandiri Cup usia 23 tahun setelah mengalahkan Indonesia di kandang Indonesia sendiri. Pertandingan semalam benar-benar cukup panas dan cukup tinggi tensinya. Baik Vietnam maupun Indonesia sama-sama bermain cukup keras. Vietnam tidak mendominasi pertandingan semalam, namun Vietnam berhasil menggunakan kelebihannya untuk mencetak gol ke gawang Indonesia, yang mana kelebihan pemain Vietnam adalah saat duel bola udara. Selain itu, di pertandingan semalam pelatih Indonesia Gerald van den Berg terlihat mengubah patternnya, dan juga Kim Sang-sik di menit ke-60-an merubah patternnya lebih ke bertahan, dan itu membuat pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Vietnam. Kira-kira seperti apa taktikal Gerald van den Berg dan juga Kim Sang-sik semalam? Yuk coba kita ulas. Pelatih Indonesia Gerald van den Berg yang di pertandingan sebelum-sebelumnya selalu menggunakan pattern 4-2-3-1 dan hanya menyisakan 2 back ketika build up. Namun di pertandingan semalam ketika menghadapi Vietnam, pelatih Gerald van den Berg terlihat menggunakan 3 back ketika build up, dan ternyata pelatih Gerald van den Berg mengubah patternnya menjadi 5-2-3, yang artinya ketika attacking, 2 wingback kanan dan wingback kiri Indonesia akan naik sehingga terlihat seperti 3-4-3. Sementara Vietnam yang menggunakan pattern 3-4-3 ketika bertahan menggunakan 5-4-1, dan biasanya wingback kiri Vietnam akan naik sehingga terlihat seperti 4-4-2. Semalam permainan Indonesia ketika ingin menembus pertahanan Vietnam terlalu direct. Banyak percobaan direct yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Semua itu dilakukan untuk menghindari mid block 4-1 yang dibentuk oleh pemain Vietnam. Direct pass seperti ini beberapa kali dilakukan oleh Indonesia, namun pemain Vietnam berhasil mengantisipasinya dan nampaknya itu tidak terlalu efektif. Selain itu, pemain Indonesia juga beberapa kali terlihat melakukan switch play, dan switch play ini juga termasuk diagonal direct, dan itu juga beberapa kali gagal. Selain melakukan diagonal direct, pemain Indonesia juga melakukan horizontal direct. Maka dari itu, semalam permainan Indonesia terlalu direct, dan itu menandakan pemain Indonesia cukup rendah kreativitasnya, sehingga untuk menembus pertahanan Vietnam harus melakukan direct pass, meskipun beberapa kali direct pass ini menciptakan peluang yang berbahaya. Selain itu, di pertandingan semalam, Jens Raven juga terkadang sering invert turun ke bawah, dan nampaknya semalam Jens Raven berperan sebagai false nine, dan itu cukup berhasil menembus pertahanan Vietnam yang cukup rapat. Selain itu, Vietnam juga memiliki kelemahan di pocket zone, yang mana sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Di babak kedua, khususnya di menit ke-60-an, Kim Sang-sik yang sebelumnya menggunakan pattern bertahan 5-4-1, Kim Sang-sik merubah pattern ketika bertahan Vietnam menjadi 5-3-2. Semua itu dilakukan karena Indonesia beberapa kali melakukan direct pass untuk memanfaatkan second ball, dan itu dilakukan oleh Indonesia karena ruang antar lini Vietnam ketika bertahan menggunakan pattern 5-4-1 terlihat jaraknya sangat jauh sekali, dan itu coba dimanfaatkan oleh Indonesia. Namun Kim Sang-sik langsung peka dan langsung mengganti pattern bertahan menjadi 5-3-2, khususnya setelah Vietnam melakukan pergantian pemain. Perubahan pattern bertahan 5-4-1 ke 5-3-2 perubahannya tidak terlalu radikal sebenarnya, namun dampaknya cukup besar sekali, dan perubahan pattern Vietnam ini bertujuan untuk mengeliminasi double pivot Indonesia, sehingga Indonesia kesulitan membongkar pertahanan Vietnam. Dan benar saja, setelah Vietnam mengganti pattern pertahannya menjadi 5-3-2, Indonesia kesulitan membongkar pertahanan Vietnam. Jadi perubahan yang dilakukan oleh Kim Sang-sik di babak kedua benar-benar sangat efektif, karena hingga pertandingan berakhir Indonesia tidak mampu menyamakan kedudukan.
Indonesia tidak bermain buruk semalam dan Indonesia bermain cukup bagus. Namun kematangan pemain Indonesia tidak sematang pemain Vietnam. Pemain Vietnam menggunakan kelebihannya untuk menciptakan gol ke gawang Indonesia, dan itu adalah bentuk kematangan dari pemain Vietnam. Meskipun di pertandingan semalam Vietnam cenderung bermain lebih defensif, namun sekali mendapatkan peluang pemain Vietnam bisa mengkonversikannya menjadi gol. Dan pemain Indonesia masih banyak kekurangannya seperti pergerakan tanpa bola, visi bermain, dan juga kreativitas membongkar pertahanan lawan. Selain itu, mungkin ada beberapa pemain Indonesia yang tidak cocok dengan taktikal Gerard Vandenberg, seperti back Indonesia misalnya, tidak seperti back modern yang dituntut untuk bisa build up. Di momen ini Ferrari yang seharusnya langsung melakukan direct pass, namun Ferrari lebih memilih mengumpankan bola ke Donitri Pamungkas, dan setelah itu baru Donitri Pamungkas yang melakukan direct pass. Padahal baik Arjuna maupun Jens Reven sudah meminta Ferrari untuk melakukan direct pass, namun Ferrari tidak melakukannya, sehingga Indonesia kehilangan momen untuk menembus pertahanan Vietnam. Jadi, apa yang dikatakan Kim Sang-sik sebelumnya bahwa pemain Vietnam lebih bagus dari pemain Indonesia, mungkin itu adalah benar. Maksudnya, bagus dalam hal kematangan. Pemain Vietnam lebih matang dari pemain Indonesia. Tapi hasil ini sudah cukup bagus dan tidak terlalu mengecewakan, karena bagaimanapun tim ini baru dibentuk oleh pelatih Gerard Vandenberg, yang mana pendekatan taktikal Gerard Vandenberg tentu berbeda dengan pelatih-pelatih sebelumnya. Jadi, penampilan Indonesia di ASEAN Mandiri Cup usia 23 tahun tidak terlalu mengecewakan. Namun kembali lagi, pemain Indonesia harus banyak belajar, seperti belajar memahami taktikal dan juga lebih meningkatkan porsi latihan, karena tidak lama lagi Indonesia usia 23 tahun ini akan menghadapi kualifikasi Piala Asia, yang mana Indonesia satu grup dengan Korea Selatan.